Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Neng. Alur cerita yang akan Neng bahas kali ini berjudul All the Boys Love Mandy Lane. Seperti biasa sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang gadis paling cantik dan populer di sekolah bernama Mandy. Ia berteman dengan pria culun bernama Emmett yang sering dibully di sekolah. Semua pria di sekolah menyukai Mandy dan berusaha mendekati Mandy, namun Mandy tidak tertarik kepada satu orang pun. Mandy dan Emmett datang ke pesta yang diadakan oleh Dylan. Di sana Dylan terus menggoda Mandy. Emmett yang tidak senang teman baiknya dilecehkan menyemprot Dylan dengan air. Dylan pun marah. Ia mencoba menenggelamkan Emmett dan untungnya Mandy segera menghentikannya. Emmett yang sakit hati karena dibully Dylan menantang Dylan untuk melompat dari atas atap ke kolam renang bersamanya agar menarik perhatian Mandy. Dylan yang mabuk menerima tantangan Emmett. Mereka berdua bersiap-siap untuk terjun ke kolam renang. Namun Emmett ternyata hanya berpura-pura dan Dylan saja yang melompat dari atap. Kepala Dylan membentur pinggir kolam sehingga Dylan meninggal seketika. 9 bulan pun berlalu. Red dan beberapa anak remaja sedang duduk memandangi Mandy yang berolahraga. Ia memuji kecantikan Mandy yang luar biasa. Terlihat dari cara ia berbicara, Red sangat menyukai Mandy padahal Red sudah memiliki pacar bernama Chloe. Karena kejadian kematian Dylan, hubungan pertemanan Mandy dan Emmett menjadi renggang. Emmett mencoba berteman kembali dengan Mandy, namun sekarang Mandy lebih dekat dengan teman perempuannya Chloe dan Marlene. Mandy diasuh oleh bibinya karena kedua orang tua Mandy sudah meninggal sejak ia masih kecil. Mandy meminta izin kepada bibinya untuk pergi piknik bersama teman-temannya ke peternakan Red, pacar Chloe. Bibinya sedikit khawatir, tapi Mandy tetap meyakinkan bibinya ia akan baik-baik saja hingga Mandy diizinkan untuk pergi. Mereka semua pergi dengan mengendarai 2 mobil. Di tengah perjalanan mereka berhenti di sebuah tempat untuk membeli bensin. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka hampir tiba di peternakan. Chloe memutuskan untuk meninggalkan mobilnya karena jalan yang buruk. Ia tidak mau mobilnya rusak dan terkena goresan. Ia pun lalu menumpang di mobil lainnya. Karena mobilnya tidak cukup menampung semua orang, Mandy dan Bird rela untuk berjalan kaki. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Bird merayu Mandy untuk menjadi pacarnya. Lalu ia memegang tangan Mandy, mencium pipinya, dan berusaha mencium bibir Mandy. Tiba-tiba seorang pria bernama Garth datang menjemput mereka. Garth diminta oleh Red membawa mereka ke rumah. Setelah semua berkumpul, mereka pergi ke danau untuk berenang. Di sana para pria sangat terkagum-kagum melihat kemolekan tubuh Mandy yang indah. Tanpa mereka sadari, seekor ular berbisa mencoba mendekati mereka. Untungnya dengan sigap Garth menembak ular tersebut hingga tidak ada yang terluka oleh gigitan ular. Di malam hari mereka bersenang-senang dengan meminum alkohol. Mereka juga bermain permainan truth or dare. Mandy merasa ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka, namun ia berpikir itu adalah Garth. Mandy mendapat kesempatan bermain. Mandy memilih tantangan dare, lalu Marlene meminta Mandy untuk mengajak Garth bergabung dengan mereka. Mandy segera mendatangi Garth dan mengundangnya minum bersama. Namun Garth menolak ajakan Mandy karena ayah Red tidak akan menyetujuinya. Di dalam permainan kejujuran, Jack merasa tersinggung karena Chloe dan Marlene mengejek jika burung kepunyaan Jack adalah burung terkecil di antara teman lainnya. Jack lalu pergi dari ruangan. Marlene menuduh Chloe sengaja membuat Jack tersinggung karena ialah yang mengajukan pertanyaan tersebut.
Marlin yang menyukai Jack pergi mencari Jack untuk meminta maaf. Marlin pun tiba di peternakan dan akhirnya ia menemukan Jack dan tanpa banyak bicara, Marlin langsung melakukan karaoke kepada Jack. Setelah Jack merasa puas, Marlin meminta gilirannya. Namun Jack yang egois malah meninggalkan Marlin sendirian di dalam kegelapan. Tiba-tiba Marlin dipukul hingga terjatuh dan mulutnya dijejali senjata laras panjang oleh pria misterius. Tanpa rasa iba, pria tersebut mendorong senjata ke mulut Marlin dengan paksa berkali-kali hingga Marlin terluka parah. Jack tiba di rumah. Mandy menanyakan keberadaan Marlin, namun dengan entengnya Jack menjawab Marlin sedang memuaskan dirinya sendiri di dalam peternakan. Chloe yang pernah dibully oleh Marlin karena tidak menjaga hutan belukarnya dengan baik, memutuskan untuk mencukurnya dengan gunting di kamar mandi. Sesaat kemudian listrik di rumah padam. Dengan terpaksa Bert pergi menemui Garth untuk memintanya menyalakan generator listrik. Lalu Red pergi ke kamar mandi untuk melihat keadaan Chloe yang berteriak-teriak meminta bantuan. Sedangkan Mandy menyalahkan lilin dan Jack yang hanya berdua dengan Mandy langsung menggoda Mandy. Namun Mandy menolak Jack mentah-mentah. Bert yang menemukan generator mencoba untuk menyalakannya. Garth datang dari belakang dan memberitahu Bert jika generator tidak ada hubungannya dengan listrik di rumah. Ternyata Jack sengaja mematikan aliran listrik agar bisa mendekati Mandy. Jack yang mabuk dan kecewa karena ditolak oleh Mandy pergi bertelanjang dada dengan membawa senjata untuk mencari Marlin. Tiba di danau, Jack melihat Marlin yang sedang terduduk, tetapi setelah didekati, Marlin sudah sekarat. Pria misterius itu pun datang dari belakang dan menembak Jack. Jack mencoba menghindar, namun naas Jack terkena tembakan di kepalanya hingga ia tewas seketika. Di dalam rumah mereka mendengar sebuah tembakan. Chloe yang khawatir meminta Bert dan Red untuk mengecek keadaan, namun mereka tidak peduli sehingga Chloe memutuskan untuk pergi keluar. Ketika membuka pintu, Chloe dikagetkan oleh Garth yang sudah berada di sana sambil memegang senjata. Garth mengatakan ia mendengar suara tembakan dan mengira telah terjadi sesuatu di dalam rumah. Ternyata yang melakukan perbuatan keji tersebut adalah Emmett. Ia juga mempunyai buku diari yang berisikan tentang Mandy. Emmett begitu terobsesi oleh Mandy dan tidak segan membunuh pria yang coba mendekati Mandy. Chloe yang ngefly karena menghisap barang haram melihat kehadiran Emmett di luar jendela dengan wajah berlumuran darah. Namun tidak ada seorang pun yang mempercayai Chloe. Mereka menganggap Chloe sedang berhalusinasi. Chloe menjadi panik, ia pun ditenangkan oleh Mandy. Di halaman rumah, mereka semua menikmati malam diiringi petikan gitar Red. Mereka berempat menganggap jika Marlin sudah tidur di kamarnya. Kemudian mobil jeep yang dikendarai Jack sebelumnya datang dan menyerang mereka dengan kembang api. Bert yang kesal dan mengira itu adalah Jack segera mengejar mobil tersebut. Lalu Garth datang dan mengancam akan menelpon ayah Red karena mereka selalu membuat bising. Namun Mandy berhasil menghentikan aksi Garth agar tidak mengadu kepada ayah Red. Mobil jeep pun berhenti. Bert terkejut melihat Emmett yang membawa mobil itu dan bukan Jack. Emmett menodongkan senjata lalu menyuruh Bert untuk masuk ke dalam mobil. Namun Bert menarik senjata Emmett dan memukul Emmett. Emmett yang membawa pisau di sakunya segera mengiris mata Bert dan tanpa rasa iba ia menusuk Bert berkali-kali menggunakan pisau hingga Bert tewas di tempat. Di pagi hari, Mandy yang masih terlelap tidur karena sebelumnya diberi pil oleh Chloe tidak menyadari kedatangan Emmett. Dengan tangan berlumuran darah, Emmett membelai rambut indah Mandy secara halus. Sementara Garth yang berada di sana tertipu oleh suara radio di atas loteng yang sengaja Emmett nyalakan untuk mengecoh Garth. Garth menyadari jika ada orang asing yang menyelinap ke dalam rumah. Dengan panik, Garth turun ke bawah dan segera mengecek keadaan Mandy. Mandy pun bangun karena hentakan sepatu Garth
dan terlihat seusap darah di rambut indah Mandy. Guard yang mulai khawatir mengajak semua orang agar segera keluar dari sana. Mandy lalu membangunkan Chloe dan Red yang masih tertidur di sofa. Ketika mereka akan melangkah dari pintu, Guard mendapat tembakan di bahunya. Mandy lalu mencoba untuk menelpon polisi, namun sambungan telepon sudah terputus. Guard meminta mereka semua untuk masuk ke dalam mobil Chloe, namun Mandy ingin tinggal dan menjaga Guard di sana. Lalu Red dan Chloe keluar dari pintu belakang. Mereka harus menuju mobil yang Chloe parkir cukup jauh dari rumah Red. Mereka pun tiba di sana. Tiba-tiba Red ditembak dari belakang hingga tewas. Dengan santai Emmett mendatangi mereka. Chloe yang ketakutan segera melarikan diri. Ketika akan bersembunyi, tidak sengaja Chloe melihat Bird yang sudah tidak bernyawa. Emmett lalu mengejar Chloe dengan menggunakan mobil Chloe. Dari kejauhan, Mandy melihat Chloe yang sedang berlari ketakutan serta meminta pertolongan. Mandy membawa sebilah pisau. Ia seolah akan melindungi Chloe. Mandy memanggil Chloe untuk datang kepadanya. Chloe segera memeluk Mandy, namun tidak disangka Mandy malah menusuk tubuh Chloe hingga sekarat. Ternyata Mandy dan Emmett bersekongkol dalam pembantaian teman-temannya. Setelah menghabisi teman-temannya, mereka berencana untuk saling membunuh. Emmett kemudian memberi pil untuk Mandy dan dirinya. Namun tiba-tiba pikiran Mandy mendadak berubah. Mandy menjatuhkan pil tersebut di hadapan Emmett. Emmett begitu kecewa kepada Mandy, ia merasa telah dikhianati. Mandy berkata jika salah satu dari mereka harus mati. Mandy lalu berteriak meminta tolong kepada Guard yang sudah berada di belakang mereka. Guard pun tidak segan segera menembak Emmett. Emmett yang masih bertahan berhasil menyerang Guard hingga Guard tak berdaya. Mandy mencoba melarikan diri, sementara Emmett terus mengejarnya sambil memanggil nama Mandy. Mandy terjatuh dan terjebak di kubangan bangkai hewan ternak. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Emmett menangkap Mandy. Ia lalu berkata jika ia benar-benar mencintai Mandy dan ingin mati bersamanya. Dengan susah payah akhirnya Mandy mampu mengalahkan dan membunuh Emmett. Mandy kembali menemui Guard. Ia membawa Guard naik ke dalam mobil. Guard berpikir Mandy adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan nyawanya. Guard tidak mengetahui jika Mandy adalah dalang dari semua peristiwa tersebut. Mandy adalah psikopat berdarah dingin. Ia memperdaya korbannya dengan wajah cantik yang ia miliki. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur pamit dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah, boy.